Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di Blora This Week. Bersama saya Urip Daryanto, acara ini hadir untuk memberikan informasi terupdate tentang apa yang terjadi di Blora dalam sepekan terakhir. Dari berita hangat hingga acara menarik, kami akan membahasnya secara tuntas. Berita pertama, pemirsa, dua putri cantik Blora, anggota Paskibra mencuri perhatian. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Blora yang beranggotakan 33 pemuda-pemudi terpilih dari seluruh SMA SMK sederajat di Blora sukses menjalankan tugas di detik-detik upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman memberi apresiasi atas kesuksesan mereka. Pemirsa, ada dua darah cantik di antara 33 anggota Paskibraka Blora yang mencuri perhatian. Keduanya adalah Airin Mahbubatul Aulia yang siswi SMKN 1 Cepu, di mana bertugas membawa baki atau nampan saat upacara pengibaran bendera peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dan Laurel Nidia Salum dari SMAN 1 Randu Blatung yang akan bertugas saat upacara penurunan bendera. Adalah Airin Mahbubatul Aulia, tampak begitu ceria menuturkan tentang perasaannya menjadi bagian dari anggota Paskibraka Blora 2025. Darah cantik yang tinggal di Duku Hunjanar, Desa Nglancuk, Kecamatan Cepu ini, optimis dan berharap sukses saat menjalankan tugasnya di Minggu 17 Agustus 2025. Bangga menjadi bagian dari anggota Paskibraka memang, dan ini diakui oleh Airin Mahbubatul Aulia yang biasa dipanggil Airin, anak dari pasangan Mocamat Kamyah Amiruddin dan Prila Widianti ini. Ia bangga, apalagi membawa baki saat pengibaran bendera pusaka di upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia adalah impian saya sejak dari dulu, ungkap cewek manis kelahiran Surabaya 4 Juli 2009 ini dengan penuh semangat. Pastilah, Airin yang saat ini duduk di bangku kelas 11 AKL 1 SMKN 1 Cepu ini bangga begitu dinyatakan lolos menjadi anggota Paskibraka. Saya memilih menjadi bagian dari anggota Paskibraka karena itu adalah suatu kebanggaan dari diri saya sendiri dan menjadi pembawa baki adalah impian saya sejak dari dulu. Saya merasa bangga kepada diri saya sendiri karena tidak semua orang bisa menjadi pembawa baki, khususnya di pasukan 8. Hal ini juga diakuinya, terlebih saat ditunjuk menjadi pembawa baki yang berisi bendera pusaka. Apalagi, lanjutnya, Airin menganggap bahwa tidak semua orang, semua anggota Paskibraka maksudnya, bisa menjadi petugas pembawa baki khususnya di pasukan. Ingin membanggakan orang tuanya dan mengharumkan nama baik asal sekolahnya, yakni SMKN 1 Cepu, Airin tak pernah merasa lelah dan tetap bersemangat meski selama di karantina harus berlatih sehari 3 kali bersama teman-temannya, yakni pagi, siang, dan malam. Perasaan gugup pasti ada, namun Airin yang hobi renang dan bercita-cita ingin menjadi pilot ini mengaku bermodalkan keyakinan kalau dirinya bisa, terlebih keinginan ingin membanggakan dirinya juga keluarga, termasuk mengharumkan asal sekolahnya. Airin tetap fokus dan yakin harus sukses saat pengibaran Sang Saka Merah Putih. Harus sukses saat menjalankan tugas di pengibaran Sang Saka Bendera Merah Putih saat upacara peringatan kemerdekaan RI. Dengan kesuksesan itu, saya akan bangga dan terharu sekali pastinya. Apalagi saya bertugas membawa baki, tandas Airin sambil berpesan kepada adik-adik kelasnya, jika ingin menjadi bagian dari anggota Paskibraka, harus rajin berlatih, mempersiapkan fisik dan mental dengan baik. Selamat bertugas Adinda Airin, mudah-mudahan kelak cita-citamu untuk menjadi pilot akan tercapai. Dan tentunya tetap berbakti kepada orang tua, haruslah jangan dilupakan. Menjadi anggota Paskibraka itu berat. Meski berat tetapi tetap indah. Demikian yang diungkapkan oleh Laurel Nidia Salum dari SMAN 1 Randu Blatung yang akan bertugas membawa baki saat upacara penurunan bendera di peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Persiapan saya, jadi di sini saya dilatih setiap hari latihan dan untuk 1 hari latihan itu 3 kali. Yang pertama itu pagi hari, yang kedua siang menjelang sore, dan yang terakhir itu malam hari. Dan tugas latihan yang paling sangat berat itu saat malam hari.
Kalau untuk rasa gugup itu pasti ada, tetapi saya yakin dengan diri saya sendiri bahwa saya itu bisa menjalankan tugas itu, dan saya yakin bahwa teman-teman saya juga bisa menjalankan tugas itu. Untuk hal yang diingat itu pastinya formasi dan tugas sendiri-sendiri, karena setiap bagian itu tugasnya berbeda-beda. Pesan saya untuk adik-adik tetap semangat, terus berlatih, dan mempersiapkan diri secara mental, fisik, karena menjadi paskibraka itu sangat berat, tapi berakhir indah. Ditanya tentang persiapannya, Laurel, darah kelahiran Blora 14 Desember 2008 dan tinggal di Desa Kutukan, Kecamatan Randu Blatung itu menandaskan, untuk persiapan menjadi petugas paskibraka sama seperti sesama anggota paskibraka lainnya, yakni selama di pemusatan latihan 3 kali setiap harinya, yakni pagi, siang, dan malam. Untuk latihan yang sangat berat itu saat malam hari, ungkapnya. Untuk mengatasi rasa gugup, Laurel Nidia Salum yang mengaku sering dipanggil Salum itu berbekal keyakinan bahwa dirinya bisa menjalankan tugas dengan baik seperti juga dialami oleh juga teman-temannya, kegugupan itu bisa terlewati dengan sempurna. Satu hal, demikian Laurel, anak dari pasangan Yoyok Dwi dan Purwati ini, rumus sukses sebagai pembawa nampan berisi bendera pusaka yang akan dikibarkan saat upacara penurunan bendera di peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 adalah dirinya akan fokus dan mengingat formasi. Saya akan selalu fokus dan mengingat formasi karena setiap anggota paskibraka mempunyai tugas sendiri-sendiri dan setiap bagian berbeda, ungkap siswi kelas 11 SMA N1 Randu Blatung yang bercita-cita ingin menjadi polisi ini. Laurel mengaku yang terus ditanamkan di benaknya sehari-hari, bahkan hingga sehari menjelang pelaksanaan tugas sebagai paskibraka, adalah harus sukses dan sempurna saat pelaksanaan. Karena dengan kesuksesan itu, dirinya akan bangga termasuk membanggakan kedua orang tuanya dan mengharumkan nama sekolah asal, yakni SMA N1 Randu Blatung. Mantap di sanubarinya, Laurel, darah manis kelahiran Blora 14 Desember 2008 lalu itu, mengaku bahwa perasaan paling terhormat saat terpilih menjadi anggota paskibraka, karena tentu hal itu hanya sekali seumur hidup. Sangat senang. Pada awalnya sempat ragu sih, dan sedih karena kurang percaya diri, tetapi lama-kelamaan rasa ragu itu sirna, dan muncul kepercayaan diri bahwa yakin dirinya bisa, pungkas Laurel. Sebuah pesan Laurel kepada adik-adik generasi penerusnya yang ingin menjadi bagian dari anggota paskibraka tahun mendatang, hendaknya tetap semangat dan terus berlatih. Menurutnya, menjadi bagian dari anggota paskibraka adalah sejarah sekali seumur hidup. Untuk itu, tetap semangat terus berlatih, mempersiapkan fisik dan mental, karena menjadi anggota paskibraka itu berat. Tetapi sebenarnya meski berat, tetap indah. Pesannya. Pesan saya untuk adik-adik tetap semangat, terus berlatih, dan mempersiapkan diri secara mental, fisik, karena menjadi paskibraka itu sangat berat, tapi berakhir indah. Sukses Laurel, masa depanmu masih panjang. Kamu telah sukses saat bertugas di upacara penurunan bendera di peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Berita selanjutnya, pengeboran sumur minyak di Desa Gandu terbakar telan 3 nyawa. Kabar duka datang dari Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo. yakni telah terjadi kebakaran sumur minyak yang dikelola masyarakat di Dukuh Gendono, desa setempat, Minggu 17 Agustus 2025 siang, sekitar pukul 12.30 WIB, dan merenggut 3 korban jiwa. Suasana duka benar-benar menyelimuti Dukuh Gendono pasca terjadinya kebakaran sumur minyak. 3 korban jiwa, masing-masing atas nama Tanek 60, Sureni 52, dan Wasini 50. Sementara itu ada 2 korban luka lainnya, yakni Yeti bersama anak balitanya hingga harus dirawat intensif di RS Sarjito, Yogyakarta. Keduanya dalam kondisi kritis. Selain menelan korban jiwa, kebakaran juga mengakibatkan 1 rumah rusak berat dan 3 rumah rusak sedang. Sejumlah ternak, diantaranya 6 ekor sapi dan 3 ekor kambing berhasil diungsikan. Sesuai laporan Sekretaris BPBD Blora, Mulyowati, kebakaran bermula dari aktivitas pengeboran yang diduga memicu percikan api. Sekitar pukul 11.30 WIB sempat terjadi ledakan, memunculkan percikan yang langsung menyambar ke rumah warga. Mbok Tanek meninggal seketika disusul 2 korban lainnya. Jelasnya, itu aktivitas seperti biasa pas ada pengeboran. Mungkin dari masyarakat lingkungan yang ada di sekitar lokasi tidak tahu kalau ada gas beracun. Nah, karena adanya gas beracun, jam 11.30 itu sempat meledak. Nah, itulah mengeluarkan percikan api
Tapi dengan di lingkungan itu ibu-ibu yang ngambil itu tidak sadar kalau itu membahayakan, sampai akhirnya ada ledakan lagi dan mengakibatkan kebakaran ke badan, terutama Bu Tanak yang itu langsung meninggal dunia, diikuti dari Bu Sureni, Bu Suwatini, dan menantunya Bu Sureni sama anaknya yang kecil 1 tahun 9 bulan, Mas Yoga itu. Kondisi saat ini sangat kritis. Ya. Tadi malam Bu Sureni jam 1.30 meninggal, diikuti tadi jam 7 Bu Watini. Yang dua saat ini ada di Rumah Sakit Sarjito, Jogja, kondisi sangat kritis. Sedikitnya 50 kepala keluarga kini terpaksa mengungsi untuk sementara waktu. Atas kejadian itu, Bupati Arif Rohman bersama Kapolres Blora, AKB Wawan Andi Susanto, dan Dim 0721 Blora, BPBD, Satpol PP dan Damkar, serta Basnas, Senin 18 Agustus 2025 pagi, turun langsung meninjau lokasi kejadian. Kedatangan orang nomor 1 di Blora itu, selain takziah, juga memberikan santunan kepada warga terdampak, termasuk sampaikan pesan berikut langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemkab bersama sejumlah pihak untuk segera menghentikan kebakaran sumur minyak itu. Atas nama pemerintah dan pribadi, kami prihatin dengan kejadian ini. Kami mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada korban yang meninggal. Semoga husnul khotimah, ungkap Bupati. Ya, tentunya kami prihatin ya dengan kejadian ini. Yang pertama, saya dengan Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, dari SDM, dari SKK juga ada, mengucapkan belasungkawa ya untuk yang meninggal dunia. Ada 3 orang, semoga husnul khotimah. Nah, selanjutnya kami sudah melaporkan kejadian ini baik ke Kementerian SDM, Pak PLT Dirjen Migas, ke Pak Kepala SKK Migas, dan juga ke Pak Gubernur atas kejadian ini. Dan kita hari ini turun bersama, upayanya adalah bagaimana kita memadamkan api ini. Dan kita dari kemarin sudah berkoordinasi untuk warga sekitar sini, untuk sementara kita ungsikan dulu, mengantisipasi hal-hal yang nanti dari akibat dari ini. Masih di tragedi kebakaran sumur minyak di Gandu, bau gas tercium di sumur minyak Gandu, 800 warga mengungsi. Sumur minyak di Desa Gandu yang terbakar sejak Minggu 17 Agustus 2025 lalu, 2 hari berikutnya, 19 Agustus 2025, di seputar sumur minyak yang apinya berkobar, muncul bau gas. Akibatnya, jika semula hanya sekitar 50 kakak yang mengungsi, Selasa, 19 Agustus 2025, jumlah warga setempat yang mengungsi meningkat tajam hingga menjadi 200 kakak atau sekitar 800 jiwa. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora Nulukusuma Agung Aryadi ketika dikonfirmasi membenarkan jika jumlah warga yang mengungsi menjadi lebih banyak. Jika semula hanya 50 kakak, diperkirakan menjadi sekitar 200 kakak atau sekitar 800 jiwa. Ditanya penyebab jumlah warga yang mengungsi menjadi semakin banyak, dijelaskan Luluk, menurut penuturan warga, muncul bau gas sehingga dimungkinkan mereka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga warga banyak yang mengungsi. Informasinya para pengungsi baru itu lantaran ada tercium bau gas. Dimungkinkan mereka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengungsi. Jelas Luluk. Kita ada relawan dari teman-teman Tagana 7 orang, kemudian dari Polres Blora, Polwan 6 orang, kali 3 kali shift, 3 kali piket, kemudian dari tim PKK 8 orang untuk distribusi logistik dari Karang Taruna Desa Gandu. Kemana para pengungsi baru itu? Menurut Luluk, sebagian besar mengungsi ke wilayah Dusun Blimbing, Desa Gandu. Sebagian besar mengungsi ke Duku Blimbing, sebagian kecil ada yang mengungsi di Balai Desa Gandu. Jelasnya, terpantau sementara upaya untuk memadamkan korban api di Duku Gendono belum berhasil, sejumlah petugas dengan menggunakan alat berat berusaha untuk melokalisir agar kobaran api tidak merembet kemana-mana. Caranya, dengan menggunakan 2 ekskavator membuat tanggul di sekitar kobaran api. Diperoleh informasi, setelah pembuatan tanggul untuk melokalisir, nantinya baru akan dilakukan pemadaman api. Sementara upaya pemadaman api terus dilakukan, Pemkab Blora bekerjasama dengan sejumlah pihak mendirikan dapur umum di Balai Desa Gandu untuk membantu warga terdampak. Dijelaskan Bupati Arif, kondisi dapur umum di Balai Desa Gandu sudah mendistribusikan makanan kepada warga terdampak kurang lebih 600 nasi bungkus, termasuk kepada personel pengamanan yang bertugas. Menurut Kepala Dinsas P3A Kabupaten Blora Lelukusuma, keberadaan dapur umum yang didirikan Desa Gandu di setiap harinya menyediakan makan 800 porsi untuk 3 kali makan. Selain itu juga menyediakan 5 tenda famili, kasur 100 buah, selimut 100 buah, air mineral 40 galon,
susu Baduta 17 kotak, susu balita 20 kotak, sayuran kacang panjang 200 ikat, telur 8 kerat, bumbu dapur 5 paket, penyedap rasa 5 paket, mie instan 50 dus. Untuk personel yang terlibat di dapur umum, dijelaskan Luluk cukup banyak tenaga yang diterjunkan di dapur umum. Masing-masing dari relawan Tagana Dinsosi di personil, Polwan 6 orang. Sementara itu yang mendistribusi logistik ke warga terdampak, para anggota Karang Taruna Desa Gandu. Ada relawan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK sebanyak 8 orang. Sejumlah polwan dari Polres Blora juga mendirikan dapur umum untuk membantu korban kebakaran di desa itu. Pemirsa, berita terkait PBB P2, Bupati Blora wanti-wanti pejabat harus melayani. Pemirsa, ini pesan tegas atau wanti-wanti Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman kepada OPD yang menangani pelayanan terkait adanya perubahan atau kenaikan pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan PBB P2 di Blora. Saat melaunching Pusat Layanan dan Informasi Pajak Daerah Pemka Blora di ruang pertemuan Sedda, Selasa 19/8/2025, Bupati yang akrab dipanggil Mas Arif itu dengan tegas dan lugas wanti-wanti kepada OPD yang terkait pelayanan permasalahan tersebut agar mengedepankan pentingnya sikap melayani dari para aparatur, mengingat jabatan publik adalah amanah untuk melayani, bukan dilayani. Maksudnya, demikian Bupati, jika ada warga bertanya, petugas yang bertugas menjawab paling tidak bisa menjelaskan awal dari pertanyaan warga itu. Yang terpenting ada komunikasi. Warga itu maunya dilayani dengan baik, tandasnya. Berkaca pada pengalaman beberapa hari ini yang sudah viral, intinya masyarakat ini butuh dilayani, dijelaskan. Ketika satu case kemarin, saya minta Bu Susi BKD coba didatangi. Ini kenapa protes seperti karena ini ternyata hanya butuh penjelasan. Misal ada pejabat yang tidak siap melayani, silahkan ngomong saya tidak sanggup untuk melayani Pak Bupati, sehingga akan dicarikan solusi penggantinya. Yang terpenting ada komunikasi, warga itu maunya dilayani dengan baik. Sekali lagi, kuncinya adalah pelayanan yang terbuka, transparan dan komunikatif, tambahnya. Diharapkan, dengan penguatan layanan informasi ini, masyarakat tidak hanya lebih paham mengenai kewajiban perpajakan mereka, tetapi juga merasa dilibatkan dan dihargai sebagai bagian dari pembangunan daerah. Pemerintah membuka diri untuk menerima keluhan, masukan dan usulan dari masyarakat dengan sikap terbuka dan solutif. Di acara launching Pusat Layanan dan Informasi Pajak Daerah tersebut, hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Blora Mustafa, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, PLT Kepala BPPKAD, OPD terkait dan para camat. Diketahui, untuk PBB P2 di Blora, secara keseluruhan ada kenaikan rata-rata di 23,5%. Tapi rata-rata ada yang di atas itu dan ada yang di bawah 23%. Malah ada yang nilainya di bawah nilai tahun 2024. Termasuk juga ada yang nol, sehingga ada yang tidak bayar sama sekali. Lebih jauh, Bupati Arif mengemukakan layanan yang dibentuk oleh Pemkab Blora ini dibentuk sebagai pusat informasi dan komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan, klarifikasi, maupun konsultasi terkait pajak daerah. Layanan ini hadir agar masyarakat mendapatkan respon yang cepat dan tepat. Kami tidak hanya melayani pertanyaan, tetapi juga keberatan dan konsultasi lain yang muncul di lapangan. Pengalaman beberapa hari terakhir membuktikan bahwa masyarakat sebenarnya hanya butuh penjelasan, ungkapnya. Layanan ini lanjutnya adalah upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Bagi wajib pajak yang memerlukan tambahan informasi, maka dapat berkonsultasi langsung melalui Pusat Layanan Informasi Pajak yang kami sediakan di BPKAD, Sedda, maupun di MPP. Termasuk wajib pajak bisa mengunjungi layanan pajak keliling yang hadir di acara Car Free Day ataupun menghubungi nomor-nomor WA yang telah disediakan selama jam kerja dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 30 September 2025. Masyarakat diminta agar tak perlu ragu untuk memanfaatkan layanan tersebut. Apa yang menjadi pertanyaan maupun konsultasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti. Termasuk nantinya, dengan pusat layanan dan informasi tersebut, masyarakat bisa menyampaikan jika ada keluhan atau keberatan kaitannya dengan PBB-nya untuk kemudian ditindaklanjuti.
Bila masyarakat keberatan, mungkin nanti bisa disampaikan keberatan alasannya kenapa. Dan jika alasannya bisa kita terima, mungkin kita bisa akan berikan keringanan atau program tahun berikutnya, kita diskon, evaluasi atau seperti apa nantinya. Jelasnya. Salah satu kasus yang sempat viral di media sosial menunjukkan bahwa kesalahpahaman bisa terjadi hanya karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat. Dicontohkan, terkait perbedaan nilai NJOP atau nilai jual objek pajak antar tetangga yang menimbulkan protes. Setelah dijelaskan bahwa perbedaan itu disebabkan oleh kondisi bangunan yang berbeda, misalnya dulunya tanah kosong, kini sudah ada bangunan. Yang penting, kami membuka ruang komunikasi. Jangan sampai petugas menjawab tanpa pemahaman. Setiap laporan dari wartawan, LSM, atau masyarakat harus ditanggapi dengan baik. Jangan dianggap remeh, karena jika tidak dijelaskan, bisa memicu kegaduhan, tegasnya. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman mengungkapkan bahwa pihaknya meminta segenap jajarannya untuk secara aktif melayani masyarakat, konsultasi, menerima pertanyaan maupun keluhan masyarakat, dan memberikan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan melaunching pusat layanan dan informasi pajak daerah di beberapa titik dan juga secara online. Harapannya masyarakat bisa lebih mudah dalam mencari sumber informasi, konsultasi, serta memudahkan dalam pembayaran pajak daerah. Jadi ada 3 lokasi di BPPKAD, Setda, dan MPP. Dan untuk menerima aduan dari masyarakat, bila Anda membutuhkan informasi dan konsultasi PBBP 2 dan pajak daerah lainnya, bisa hadir secara langsung atau secara online. Jelas Bupati, bila ada pertanyaan, keluhan tentang PBB atau dari tahun kemarin sekian, tapi tahun ini sekian, ini karena apa? Atau ini pasti ada dasarnya, mungkin berbeda dengan tetangganya, tambahnya. Bupati menegaskan bahwa menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat adalah hal penting, termasuk dengan pajak daerah. Menurutnya, segenap jajaran PMK Blora harus mau untuk melayani masyarakat. Intinya itu komunikasi, dan saya minta kepada seluruh jajaran saya untuk bagaimana bisa melayani masyarakat. Menjawab pertanyaan dari masyarakat, biar clear ini persoalannya yang dikeluhkan ini seperti apa, ujarnya. Untuk diketahui terkait pajak PBBP 2, Kabupaten Blora tidak mengalami kenaikan pajak secara ekstrim bila dibandingkan daerah lainnya. Intinya, Kabupaten Blora justru naik secara landai. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komanggede Irawadi, SEMSI mengungkapkan bahwa rata-rata kenaikan tahun ini dibanding tahun sebelumnya adalah 23,5%. Dijelaskan pula, kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari penyesuaian NJOP, pendataan objek pajak, hingga pemecahan SPPT. Kenaikan pertama adalah NJOP. Jadi NJOP itu kan setiap 3 tahun itu kan harus dievaluasi. Kemarin terakhir pada waktu mengadakan kajian NJOP di Cepu, itu nilainya cukup besar kenaikannya, karena dilihat dari harga pasar. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa harga sekarang jalan bagus, kemudian harga pasarnya naik, tentu NJOP-nya juga harus naik, tapi tidak diambil angka maksimalnya. Nah, kita mencoba mencari ya sesuai dengan kemampuan masyarakat, ya, tapi tetap ada kenaikan, seperti tadi saya jelaskan. Kenapa manfaatnya banyak sekali Pak, kalau di saat NJOP naik, kemudian masyarakat yang membutuhkan dana untuk servis. Pemirsa, tetap di Blora TV. Setelah pesan-pesan ini kami akan kembali di Blora This Week. Hai Sobat PKK Blora, apa kabar Sobat PKK? Apakah ada yang belum kenal sama PT BPR BKK Blora? Yuk kita cari tahu. PT BPR BKK Blora Perseroda adalah satu lembaga keuangan di Kabupaten Blora yang bergerak di bidang perbankan atau sering disebut Bank Perekonomian Rakyat. PT BPR BKK Blora ini perusahaan milik daerah dan tentu tujuan utama kita fokus untuk membantu seluruh warga Blora. Kita mempunyai 1 kantor pusat, 12 cabang, dan 8 kantor pos di seluruh Kabupaten Blora. Jadi setiap kecamatan itu ada cabangnya, agar warga Blora mudah bertransaksi. Kami di sini bergerak bukan cuma soal perbankan, tapi juga mempunyai misi untuk membangun kesejahteraan warga Blora, mulai dari bantu UMKM, pertanian, sampai wujudkan kesejahteraan warga Blora. Kami selalu siap mendampingi setiap langkahmu. Tenang saja, nabung di bank yang terpercaya dan handal, bunganya bersaing lebih rendah, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Blora. Ayo, kita bangun masa depan Blora yang lebih cerah. Kunjungi kantor PT BPR BKK Blora Perseroda terdekat, atau lihat website kami sekarang juga. Karena kalau kamu sukses, Blora juga sukses. PT BPR BKK Blora.
Pemirsa, kembali bersama saya, Urip Daryanto, di segmen Blora This Week. Masih di hari yang sama, Selasa 19 Agustus 2025, pemerintah Kabupaten Blora menyerahkan hibah bantuan peningkatan kesejahteraan bagi tokoh dan pendidik keagamaan semua agama se-Kabupaten Blora. Hibah bantuan tersebut sejumlah 14.667 juta rupiah untuk peningkatan kesejahteraan. Penyerahan tersebut dilakukan Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman kepada Kepala Kantor Kemenak Blora Dr. Haji Rozikun di Iman Blora bersamaan dengan acara launching Lirmaba Literasi dan Riset Madrasah Blora. Ikut menyaksikan Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jawa Tengah dan Ketua DPRD Kabupaten Blora. Nantinya hibah bantuan tersebut akan disalurkan kepada para penerima meliputi guru TPQ, guru Madin, guru sepulah minggu, tokoh agama semua agama, dan pengurus tempat ibadah semua agama yang ada di Kabupaten Blora. Disampaikan Bupati Arif, setiap penerima akan menerima insentif tersebut sejumlah 1,5 juta rupiah per tahun. Termasuk juga tadi kita serahkan itu untuk insentif guru Madin, TPQ, sehingga bisa melengkapi dari Pemprov. Jadi kami tahun ini nominalnya 1,5 juta ini setahun. Nanti kalau anggarannya banyak dan memungkinkan, semoga ke depan bisa kita tambah lagi, terangnya. Dikemukakan, hal tersebut merupakan komitmen dan dukungan pemerintah Kabupaten Blora terhadap sektor pendidikan keagamaan, termasuk madrasah-madrasah baik Madin maupun TPQ yang ada di Blora ini. Lebih jauh, Bupati Arif mengungkap bahwa pemerintah Kabupaten Blora terus bersinergi dengan Kementerian Agama dalam berbagai program, salah satunya peningkatan kualitas SDM. Jadi kita punya program ini banyak sekali dibantu dan berkaitan dengan Kementerian Agama. Kita ingin bagaimana membangun Blora ini tidak hanya maju secara duniawi saja, tapi juga secara ukhrawi. Jadi sesuai dengan doa kita, dan ini bisa terlaksana kalau antara Pemkab dengan Kemenak ini bisa bersama. Berikut berita tentang prestasi Blora yang raih penghargaan Kabupaten Inspiratif Pelaksanaan PKG. Ya, Kabupaten Blora kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat Jawa Tengah, yakni sebagai Kabupaten Inspiratif Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis PKG. Selain itu juga meraih juara 1 kader Posyandu. Penghargaan prestasi itu diserahkan oleh Gubernur Ahmad Lutfi pada upacara pada peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus KEK Industropolis Kabupaten Batang, Selasa 19 Agustus 2025 pagi. Selain penghargaan tersebut, Kabupaten Blora juga berhasil meraih sejumlah kejuaraan tingkat provinsi. Masing-masing Sofia dari Kecamatan Randu Belatung juara 1 kader kesehatan tingkat provinsi, yang merupakan kader integrasi layanan primer Posyandu Jawa Tengah. Berikutnya Ari Saptono dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DP4 Blora, juara 1 penilaian kinerja inseminator tingkat provinsi Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Lutfi menyerahkan sejumlah penghargaan serta mengumumkan raihan prestasi tingkat provinsi. Salah satunya diberikan kepada Kabupaten Blora yang kembali menorehkan capaian membanggakan sebagai Kabupaten Inspiratif Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis PKG. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Blora Hajasri Setio. Masih dalam Blora This Week, ribuan sego berkat bungkus daun jati digelar di Sedekah Bumi Blora 2025. Hujan yang mengguyur Blora Selasa 19 Agustus 2025 siang tidak menyurutkan semangat ribuan masyarakat untuk memadati sepanjang Jalan Pemuda. Mereka tumpah ruah mengikuti gelaran Sedekah Bumi Blora yang diselenggarakan sebagai wujud syukur atas keberkahan alam, sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Nguri-uri Budaya Menuju Sesarangan Bangun Blora Maju dan Berkelanjutan, acara ini menampilkan tradisi khas Blora yang syarat makna. Ribuan bungkus sego berkat yang dibungkus daun jati berasal dari seluruh wilayah di Kabupaten Blora, dijejer di sepanjang jalan utama, yakni Jalan Pemuda. Tak butuh waktu lama, seluruh sego berkat yang dijejerkan langsung ludes hanya dalam hitungan menit. Bupati Arif pun mengapresiasi tingginya animo masyarakat. Alhamdulillah, luar biasa antusiasme warga Blora. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Meski hujan, kita anggap ini hujan berkah. Semoga Blora menjadi daerah yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baldatun thayyibatun warrabun ghafur, tutur Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman yang hadir langsung di acara. Ada yang unik, acara dimulai dengan tradisi pengalungan sah piatu ngalungi sapi. Tradisi turun-temurun ini biasanya dilaksanakan masyarakat desa pada bulan Suro hari Jumat Pahing atau Selasa Kliwon sebagai ungkapan syukur atas hasil panen dan keberkahan dari ternak. Di tradisi ini, seekor sapi dikalungi janur dan ketupat, kemudian dilanjutkan doa bersama agar rizki senantiasa lancar serta masyarakat senantiasa diberi keselamatan. Pada kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah juga secara resmi menyerahkan hak kekayaan intelektual, haki, budaya ngalungi sapi, kepada pemerintah Kabupaten Blora.
Penyerahan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menjaga serta melestarikan tradisi khas Blora agar semakin dikenal luas, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional. Tradisi pengalungan sapi ini adalah kekayaan budaya Blora. Tadi kita dapat dari Kementerian Hukum ya, haki biar ini bisa menjadi tradisi Blora, ujar Bupati Blora. Pemirsa, kembali di berita sumur minyak Gandu Blora terbakar yang menjadikan Blora menjadi pembicaraan hangat di tingkat nasional. Pemirsa, sementara kobaran api di Dukuh Gendono masih belum bisa dijinakan, ada sedikit kondisi cukup nyesek di hati atau memprihatinkan. Bagaimana tidak, dengan adanya peristiwa terbakarnya sumur minyak itu mengancam proses belajar mengajar 40 murid-murid SDN 2 Gandu. Perlu diketahui, lokasi gedung SDN 2 Gandu hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi terbakarnya sumur minyak. Konsekuensi ini harus ditanggung oleh murid-murid dan guru SDN 2 Gandu. Anak-anak SD di sekitar lokasi sumur minyak yang terbakar terpaksa harus menyesuaikan jadwal belajar mereka dengan situasi yang ada. Tidak menutup kemungkinan, proses pembelajaran anak-anak atau murid-murid di sekolah tersebut terpaksa dialihkan ke metode daring. Hal itu dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan mereka, murid-murid SDN 2 Gandu. Kepala SDN 2 Gandu, Arif Bahtiar, SPD ketika ditemui Blora TV, Rabu 20 Agustus 2025 menyampaikan, kegiatan pembelajaran di SDN setempat setelah adanya peristiwa kebakaran pengemburan minyak di Gendono akan terdampak. Menurutnya, di awal-awal pembelajaran masih bisa dilakukan di sekolahan, sementara di hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, pembelajaran diupayakan masih tetap di sekolah dengan tidak diberlakukannya pengenaan atribut lengkap. Proses pembelajaran dengan keadaan bersukacita, salah satunya tidak diberlakukan pengenaan atribut lengkap. Tujuannya untuk mempertahankan mood anak-anak dan menghilangkan trauma. Jelas Kepala Sekolah Arif Bahtiar. Kegiatan kami di SDN 2 Gandu setelah adanya peristiwa kebakaran pengemburan minyak di Desa Gandu ini, Dukuh Gendono ini. Kami di sini dari SDN 2 Gandu yang berjumlah siswa ada 40 anak. Ini setelah adanya insiden ini, pembelajaran kami masih tetap kami laksanakan sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan kemarin. Kebetulan kemarin sudah ditinjau oleh Bapak Kepala Dinas ke sini bersama dengan Bapak Kabid dan Kasih mengarahkan untuk pembelajaran tetap dilaksanakan dengan beberapa opsi pilihan. Yang pertama yaitu dengan metode daring atau juga dengan metode online seperti itu. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa datang ke sekolah dengan tetap memperhatikan keamanan dan juga keselamatan anak-anak, ataupun juga dengan metode guru mendatangi siswa di posko-posko terdekat. Nah, Intinya demikian Arif Bahtiar. Dengan adanya musibah sumur minyak di Endono, Desa Gandu terbakar, proses pembelajaran murid-murid SDN 2 Gandu harus tetap berlangsung. Karena itu hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Namun demikian, pembelajarannya harus tetap menyesuaikan kondisi keamanan yang ada. Sementara itu, Kepala Diknas Blora, Sunaryo, ketika dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya sudah sempat ke lokasi SDN 2 Gandu sehari pasca kejadian kebakaran pengeboran minyak. Demi keamanan, kami perintahkan kepada pihak sekolahan setempat proses pembelajaran dengan beberapa opsi, jelasnya. Cek lokasi sumur minyak Gandu, Wakapolda Jateng imbau jangan eksploitasi SDA tanpa izin dan tenaga ahli. Pemirsa, Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Latif Usman meninjau langsung lokasi kebakaran sumur minyak masyarakat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Rabu 20 Agustus 2025. Hal itu dilakukan untuk memastikan penanganan dan kondisi warga pasca kejadian di Desa Gandu itu. Mendampingi Wakapolda di kunjungan itu sejumlah PJU Polda, Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, Kapolres Dandim 0721, Satpol PP, serta Kementerian ESDM. Brigjen Latif menegaskan kegiatan pengeboran minyak secara mandiri tanpa prosedur resmi sangat berbahaya. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak lagi melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin dan tanpa tenaga ahli. Ini tentunya dalam proses ini dari Polres Blora, ini terus melakukan pertama untuk melihat betul tentang situasi yang terjadi di sini. Yang pertama paling utama
tentunya kita memastikan masalah keselamatan daripada warga. Nah, tadi telah diinformasikan ini memang perlu edukasi terhadap masyarakat bahwa pengeboran yang tidak melalui sesuai prosedur ini tentunya sangat membahayakan. Oleh sebab itu tadi informasi dari Pak Bupati sudah ada yang mengajukan pemberitahuan ya Untuk rekomendasi izin ada 4.000. Nah ini tentunya kan harus betul-betul harus diawasi oleh yang berkompeten dari Migas, SDM, Kementerian Kementerian SDM. Sementara itu, penyidik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Penegakan Hukum Sriani menegaskan bahwa kegiatan pengeboran minyak sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri. Dasarnya ada di Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pengeboran hanya bisa dilakukan badan usaha yang memiliki kontrak kerjasama. Jelas Sriani. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai minyak dan gas bumi. Jadi ketika melakukan pengeboran itu badan usaha harus mempunyai kontrak kerjasama. Dan untuk kegiatan pengeboran sumur tua dan sumur masyarakat itu saat ini sudah ada payung hukumnya. Itu berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu nomor 1 tahun 2008 untuk pengelolaan sumur tua. Dan di Permen ESDM nomor 14 tahun 2025 untuk sumur tua dan sumur masyarakat. Seperti itu. Adapun untuk pengelolaan sumur tua dan sumur masyarakat, pemerintah telah menerbitkan aturan teknis berupa Permen ESDM nomor 1 tahun 2024 tentang pengelolaan sumur tua serta Permen ESDM nomor 14 tahun 2025 tentang sumur tua dan sumur masyarakat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sumur masyarakat tidak bisa dikelola secara perorangan, melainkan harus melalui badan usaha seperti BUMD, koperasi, KUD, atau UMKM. Nah, di Gandu ini termasuk kategori sumur masyarakat. Sriani menegaskan dengan adanya regulasi ini, pengawasan terhadap pengeboran rakyat akan diperketat agar tidak lagi terjadi kejadian serupa. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, tandasnya. Lantunkan sholawat nariyah bergema di Santero Blora, mohon agar Gandu segera pulih. Pemirsa, suasana hikmat terasa di Musola Kantor Setda Blora Rabu 20 Agustus 2025 saat ribuan lantunan sholawat nariyah menggema dan khusyuknya pelaksanaan khataman Al-Quran dan doa bersama. Dalam momen penuh haru itu, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman MSI yang ikut serta menyampaikan doa khusus bagi warga Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo yang tengah tertimpa musibah, agar diberi kekuatan, ketabahan, dan segera pulih. Rangkaian khataman Al-Quran, doa, dan lantunan salawat itu juga diikuti dengan penuh kehusyukan oleh seluruh SN dan pegawai Setda Blora. Kemudian dilanjutkan dengan menyimak tausiah dan pemberian santunan anak yatim. Kita mendoakan Kabupaten Blora, saya mohon doanya kita habis ada musibah ini kebakaran, 3 orang meninggal dan 2 orang masih dirawat di rumah sakit. Semoga yang 3 orang ini diberikan husnul khotimah, yang masih dirawat di rumah sakit diberikan kesembuhan, ungkap Bupati Arif saat hadir di Musola Setda Blora. Tak hanya Setda Blora pada Rabu 20 Agustus yang juga Rabu Wakasan seluruh instansi, OPD, kecamatan, dan juga vertikal dari Kemenang, pesantren, madrasah diniyah di Kabupaten Blora secara berjamaah menggelar acara tersebut. Kita berdoa berharap melalui acara selawat nariyah dan juga khataman Al-Quran dan juga santunan yatim serentak ini akan bisa membawa keberkahan untuk bangsa dan negara ini, dan khususnya untuk Kabupaten Blora tercinta. Harap Bupati, semoga Blora selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bencana-bencana, diberikan kemajuan, kesejahteraan. Muncul maklumat larangan mengebor sumur minyak baru di Blora. Pemirsa, menyikapi peristiwa di Desa Gandu di mana sebuah sumur minyak di desa itu terbakar dan menewaskan 3 orang, sementara 2 orang lainnya menderita luka bakar dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, Kamis 21/8/2025 sore. Digelar apel 3 pilar desa di halaman kantor Pemkab Blora. Dalam apel itu, 3 pilar itu, Bupati Arif Rohman, Kapolres AKBP Wawan Andi Susanto, dan Komandan Kodim 0721 Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, menandatangani maklumat 3 pilar desa. Dalam maklumat itu berisi larangan bagi masyarakat di Kabupaten Blora untuk melakukan pengeboran sumur minyak baru. Lengkap peserta di apel 3 pilar itu, masing-masing para kepala desa, kades,
para Babin Kamtipmas dari unsur kepolisian, dan Babinsa dari TNI. Kapolres AKBP Wawan Andi Susanto menegaskan pihaknya sepakat membuat maklumat bersama yang berisi tidak ada lagi pengeboran sumur minyak ilegal di Kabupaten Blora. Bahkan Kapolres Wawan minta kepada para kepala desa, Babin Kamtipmas, dan Babinsa untuk memasang maklumat tersebut di desanya masing-masing. Orang nomor 1 di jajaran Polres Blora itu, selain menyampaikan keprihatinannya, dia juga meminta peristiwa tersebut, terbakarnya sumur minyak dan bahkan menelan korban jiwa, merupakan yang pertama dan terakhir di Kabupaten Blora. Jangan ada lagi peristiwa serupa, tandasnya. Dengan ini kami seluruh Forkopimda Kabupaten Blora menyatakan bahwa berdasarkan pada peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi, serta arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 29 Juli 2025 dan memperhatikan kejadian pada tanggal 17 Agustus 2025 di Kabupaten Blora. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Melarang kegiatan drilling atau pengeboran sumur minyak baru oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Blora yang dilakukan tanpa melalui prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku. 2. Pemanfaatan yang diperkenankan hanyalah terhadap sumur minyak existing atau sumur yang telah berproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Apabila terdapat pelanggaran atau tindak pidana terkait dengan pengeboran sumur minyak masyarakat baru, akan diproses sesuai hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Blora, 21 Agustus 2025, Bupati Blora, Ketua DPRD Blora, Kapolres Blora, Dandim 0721 Blora, Kajari Kabupaten Blora, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Blora. Sementara itu, Dandim 0721 Blora yang diwakili oleh Kasdim Mayor Infantri Bani menyatakan mendukung penuh apel 3 pilar desa tersebut. Dengan tegas, dia mengharapkan setelah apel 3 pilar supaya ditindaklanjuti dengan diwadahi legalitas. Jadi saat ini atau dampak dari kebakaran sumur, ke depan kami harapkan untuk 3 pilar ini nantinya ada suatu peran yang lebih, sehingga perlu nantinya ada kesepakatan dan kami sarankan izin Bapak mungkin perlu dibuatkan satu SK yang nanti konsiderannya ini bisa kita sinkronkan atau kita selaraskan antara Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri dengan Perda yang ada, sehingga ada satu selarasan, sehingga dari 3 pilar ini nanti ada SK Bupati sehingga mempunyai satu kekuatan legalitas untuk berperan lebih luas lagi, sehingga bila ada permasalahan-permasalahan yang sedemikian ringannya istilahnya itu cukup diselesaikan di tingkat desa, tidak perlu lagi harus sampai laporan polisi ke kejaksaan dan sebagainya apabila itu permasalahan yang sedemikian ringannya, sehingga di situ 3 pilar desa memiliki satu peran yang lebih luas. Dengan demikian ke depan desa itu memiliki satu kekuatan yang mana diisi oleh kepala desa, Babin Kamtipmas, dan Babinsa. Panjang lebar, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman menjelaskan bahwa Blora saat ini menjadi sorotan lantaran adanya kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo. Dikemukakan, dengan kejadian itu Gubernur Jateng melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (SDM) Jateng telah mengeluarkan surat pelarangan pengeboran sumur minyak baru. Surat tersebut ditujukan kepada para bupati di Jawa Tengah yang wilayahnya terdapat minyak dan gas atau migas. Jadi, dengan adanya arahan itu, kita tindak lanjuti arahan itu dengan apel 3 pilar ini, tandas Bupati Arif Rohman. Jadi 2 hal itu Bapak Ibu, masukan dari Pak Kasdim tentunya bagus tadi, nanti kelembagaan 3 pilar ini, jadi kalau ada persoalan di desa masing-masing, kalau bisa dituntaskan di desa, termasuk kami sudah komunikasi dengan Ibu Kajari, kita mengedepankan untuk pencegahan, termasuk RG. Nanti kita hidupkan lagi. Jadi kalau ada persoalan di bawah seperti apa, dari Babinsa, Babinsa, tolong ini semacam Forkopimda atau Forkopimcam di tingkat desa ya 3 pilar ini.
Nanti diselesaikan seperti apa biar aman dan kondusif. Jadi kunci pembangunan ini adalah kondusivitas. Kalau daerah ini kondusif, aman, tentram, tidak ada gejolak, insya Allah dalam melakukan pembangunan ini semuanya bisa lancar semuanya. Dan peran utamanya adalah pada Bapak Ibu semuanya ini, 3 pilar. Ini kunci di tingkat desa. Di Pak Kades, Bu Kades, Pak Lurah, Bu Lurah dengan Babinsa, Babin Kadinas, lalu koordinasi. Nanti kami minta Forkopincam. Jadi kalau di desa tidak bisa selesai, nanti Forkopincam. Bapak Ibu Camat, Kapolsek dan Ramil tolong bisa memediasi ini. Nah, baru nanti kalau memang perkaranya tidak bisa selesai, nanti di Forkopincam akan kita bahas. Nah, mana-mana ini yang terkait dengan kondusivitas daerah ini menjadi prioritas kita. Saya kira itu saja Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya atas semua dedikasi pengabdiannya selama ini. Semoga apa yang kita lakukan ini kita tergolong menjadi khairun nas yang faulinas. Bahwa sebagai manusia ini yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Hadirnya Bapak Ibu semuanya, kepala desa, lurah ini tentunya bisa manfaat untuk masyarakat Panjenengan. Insya Allah kalau Panjenengan niat ikhlas melayani masyarakat, setiap langkah Panjenengan akan dicatat menjadi amal ibadah, amal jariah untuk semuanya, dan insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Peristiwa kebakaran sumur minyak di Desa Gandu pada Minggu 17/8/2025 lalu itu, demikian Bupati Arief, menggugah kesadaran bersama tentang bahayanya pengeboran yang tidak sesuai standar. Yang agak menjadi pemikiran, kejadian itu terjadi ketika Pemkab Blora memproses pengajuan izin 4.134 titik sumur minyak tua ke Menteri ESDM melalui Gubernur Jateng. Untuk itu, kali melarang adanya pengeboran sumur minyak baru. Yang diperbolehkan berproduksi hanya sumur-sumur minyak tua yang sudah ada izinnya. Buka posko kesehatan, kirim psikolog lokasi sumur minyak Blora. Pemirsa, di kebakaran sumur minyak Gandu, Dinas Kesehatan Blora melalui Puskesmas Bogorrejo yang mendirikan posko kesehatan di Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, lokasi terjadinya kebakaran sumur minyak hingga di hari kelima pasca terjadinya kebakaran sumur minyak di desa itu, terus standby, bekerja melayani warga Desa Gandu terdampak yang tinggal di pengungsian. Ada dokter, perawat, dan bidan di posko yang menempati Sekretariat Posyandu Integrasi, Layanan Primer ILP, Madusari 2 Desa Gandu itu. Buka dari pagi hingga sore dan bahkan buka selama 24 jam. Dr. Diastika Nandasari kepada Blora TV yang menemuinya di Posko Kesehatan Desa Gandu, Kamis 21 Agustus 25 ini menjelaskan bahwa pendirian posko kesehatan gratis di Desa Gandu itu untuk memberi layanan kesehatan secara gratis bagi pengungsi atau warga terdampak kebakaran sumur. Kami melayani pengobatan, konsultasi dokter. Di posko, selain ada dokter juga ada perawat dan bidan. Jelas Dr. Diastika Nandasari. Ditanya tentang keluhan yang diderita warga terdampak, menurut Dr. Diastika, dibuka dari pagi bagi warga yang beberapa waktu lalu menderita luka bakar akan dirujuk ke puskesmas. Dan apabila pihak puskesmas tidak mampu, pasien akan dirujuk ke rumah sakit. Untuk para pengungsi, rata-rata keluhannya penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Para pengungsi sakitnya biasanya ISPA seperti batuk pilek. Untuk ketersediaan obat lengkap, tenaga kesehatan di posko lengkap, ada dokter di pagi hari, termasuk ada bidan desa, ada perawatnya. Bungkas Diastika Nandasari. Tinjau Sumur Gandu, Wagub Tat Yasin tandaskan akan atur pengeboran minyak baru. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin melakukan kunjungan ke lokasi sumur minyak yang terbakar di Desa Gandu, Blora, Jumat tanggal 22 Agustus 2025. Dalam kunjungannya, Wagub Tat Yasin menyerahkan bantuan kepada warga terdampak. Ia menyampaikan keprihatinan dan empati atas musibah ini, serta memastikan bahwa pemerintah provinsi akan terus memantau situasi dan memberikan dukungan yang diperlukan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban warga dan membantu proses pemulihan, ungkapnya. Senada dengan maklumat yang telah ditetapkan di Blora, Wagub Tat Yasin tidak membolehkan adanya pengeboran sumur baru. Kalau akan ada pengeboran minyak lagi, itu yang kami nggak mau, kami harus atur. Dari pemerintah provinsi yang akan atur, tandasnya. Ya, kami ingin segera mengatasi apinya. Lalu yang perlu digarisbawahi, memang info yang saya terima itu akan ada pengeboran minyak lagi. Ini yang kami nggak mau.
kami harus atur dari pemerintah provinsi. Sebenarnya kami di pemerintah provinsi setelah adanya undang-undang peraturan menteri 14 tahun 2025 itu kami langsung sudah membentuk satgas untuk pengatur pengeboran minyak, bikin sumur-sumur. Nah, masyarakat ini masih banyak yang belum paham bahwa pemahamannya adalah ketika sudah ada sumur minyaknya nanti akan disahkan oleh kementerian atau dilegalkan. Nah, ini yang memacu munculnya sumur-sumur baru. Padahal yang disampaikan oleh Pak Menteri di dalam undang-undang, di dalam aturan Menteri 14 2025 adalah sumur yang sudah ada, sumur tua, sudah ada. Nah, ini juga akan dilihat lagi, disurvei dulu. Seperti ini kan nggak pas di tengah-tengah. Lebih lanjut dikemukakan Gus Yassin, pihaknya memang ada info bahwa akan ada pengeboran-pengeboran minyak lagi. Adanya informasi tersebut, itu yang kami nggak mau, kami harus atur dari. Sebenarnya, demikian Gus Yassin, pemerintah provinsi sebenarnya setelah adanya Undang-Undang Peraturan Menteri 14 tahun 2025 langsung sudah membentuk Satgas untuk mengatur pengeboran minyak sumur-sumur masyarakat. Dikatakan masih banyak yang belum paham, ada yang beranggapan ketika sudah ada sumur minyaknya nanti akan disahkan oleh kementerian atau dilegalkan. Ini yang memacu munculnya sumur-sumur baru. Padahal lanjut Taj Yassin yang disampaikan oleh Pak Menteri di dalam undang-undang di dalam Peraturan Menteri 14 tahun 2025 adalah sumur yang sudah ada, sumur tua. Sumur-sumur itu juga akan dilihat lagi, disurvei dulu. Kalau yang ada di Gandu seperti ini kan nggak pas. Di tengah-tengah pemukiman, kalau terjadi apa-apa, korbannya siapa, membahayakan atau enggak. Nah, ini yang harus diatur, tambah Wagub Taj Yassin. Nah, kalau terjadi apa-apa, korbannya siapa? Membahayakan enggak? Nah, ini yang harus diatur. Menurutnya di kejadian sumur ini, Gandu, sebenarnya bukan hanya di Blora, tapi ada di kawasan-kawasan lain yang sumur minyaknya tinggi. Kalau di Jawa Tengah ada di Kabupaten Cilacap juga banyak kandungan-kandungan minyak juga harus diatur. Kami di kejadian sumur ini sebenarnya bukan hanya di Blora, tetapi ada di kawasan-kawasan yang di sana memang sumber minyaknya tinggi. Kalau di Jawa Tengah ada di Kabupaten Cilacap, itu juga banyak kandungan-kandungan minyak juga harus kita atur. Lebih jauh, Wagub Taj Yassin menyatakan kalau ada sumur-sumur tua yang saat ini sudah berjalan akan diatur. Bagaimana perputarannya, pengamanannya itu akan diatur semuanya. Yang menjadi masalah sekarang, banyak yang ingin membuat sumur-sumur minyak. Nah, ini yang tidak boleh. Harus ada kajiannya, harus ada persetujuannya. Ini baru kita atur semuanya. Petugas gabungan gagal padamkan api sumur minyak Gandu, Blora. Jumat tanggal 22 Agustus 2025, petugas gabungan menjadwalkan pemadaman di sumur minyak desa Gandu yang terbakar. Kobaran api memang sudah mengecil, tampak sejumlah petugas gabungan sejak pagi lalu lalang untuk menyiapkan segalanya, mulai peralatan dan seragam safety. Mereka, para petugas gabungan itu, di sela-sela kunjungan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun, sudah tampak terus menata peralatan dan mengatur strategi pemadaman api. Tampak sejumlah air yang diperlukan untuk pemadaman itu juga telah disiapkan. Jumat tanggal 22 Agustus 2025, sekitar pukul 13.30, petugas gabungan mulai terjun ke lapangan. Beberapa di antaranya tengah menyemprotkan foam atau sejenis busa ke titik api. Tampak beberapa selang besar malang melintang di seputar sumur minyak yang terbakar. Pemirsa, tim gabungan yang memadamkan api bekerja keras. Mereka bahu-membahu berusaha untuk memadamkan api. Hanya tidak diketahui penyebabnya hingga pukul 16.15. Upaya itu belum berhasil. Belum diketahui upaya selanjutnya dalam rangka untuk memadamkan api tersebut. Korban kebakaran sumur minyak di Blora bertambah jadi 4 orang. Pemirsa, setari pihak Dinkesdas Blora mengabarkan untuk 2 korban kebakaran sumur minyak di Gandu menuju kebaikan Sabtu 23 2025. Ada kabar duka Yeti 30 warga setempat meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia akibat kebakaran sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, kembali bertambah. Total korban jiwa mencapai 4 orang dan semuanya adalah perempuan.
Sebelumnya, 3 korban telah lebih dulu berpulang. Mereka adalah Tanak 60 yang meninggal di lokasi kejadian, serta Sureni 52 dan Wasini 50 yang sempat mendapat perawatan di RSUD Dr. R. Sutijono Blora, namun nyawanya tidak tertolong. Hingga kini masih ada korban lain yang tengah berjuang melawan luka bakar serius. Ia adalah Abu Dhabi 2, seorang balita laki-laki warga setempat yang masih dilawat di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Diperoleh informasi jenazah Yeti telah dimakamkan di pemakaman umum setempat Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Mewakili PMK Blora, Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini tampak hadir bertaksiah di rumah duka dengan didampingi Sekretaris BPBD Kabupaten Blora Mulyawati dan Ketua Basnas Blora Haji Sutaan. Selain bertaksiah juga menyerahkan santunan sebesar 5 juta rupiah. Untuk 3 korban yang meninggal kemarin juga sudah kita beri santunan, termasuk ini yang meninggal terakhir. Ya tadi saya hadir mendampingi Bu Wakil Bupati dan saya sendiri sempat ikut sholat jenazah, celah Sutaat. Pawai Karnaval HUT ke-80 RI tingkat PAUD TK SD hingga SMP di Blora meriah. Kembali di berita seputar peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blora kembali menggelar pawai karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sabtu 23 Agustus 2025. Karnaval tingkat PAUD TK SD hingga SMP tersebut yang dilepas langsung oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman di depan kantor Bupati Kabupaten Blora dengan garis finish di depan kantor DPRD Blora berlangsung meriah. Para peserta tampil mengenakan beragam busana adat dari seluruh Nusantara. Bahkan seragam dinas seperti ASN, TNI, dan Polri juga turut mewarnai jalannya karnaval sehingga menambah daya tarik tersendiri. Antusiasme masyarakat terlihat luar biasa. Ribuan warga memadati sepanjang Jalan Pemuda hingga Jalan Ahmad Yani untuk menyaksikan kemeriahan pawai karnaval tahunan ini. Karnaval HUT Kemerdekaan RI ini telah menjadi agenda tahunan yang selalu dinanti masyarakat Blora sebagai wujud rasa cinta tanah air sekaligus penghormatan terhadap kekayaan budaya bangsa. Kali ini berita terkait industri pernikahan Blora didorong jadi motor ekonomi kreatif. Acara Blora Wedding Festival 2025 pada Jumat 22 Agustus 2025 lalu itu yang berlangsung di Gedung Kraha Larasati Blora dibuka oleh Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini. Dia mengungkap bahwa penyelenggaraan BWF yang dinilai mampu menghadirkan ruang kreatif dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Blora Wedding Festival bukan sekadar pameran pernikahan, tetapi merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas kreatif. Melalui kegiatan ini kita berharap industri pernikahan di Blora bisa tumbuh lebih terintegrasi, melibatkan banyak sektor mulai dari wedding organizer, fashion designer, dekorator, fotografer, hingga UMKM kuliner, catering, dan kerajinan tangan. Festival ini menjadi penyelenggaraan tahun kedua setelah sukses memikat perhatian masyarakat dan pelaku industri kreatif pada gelaran perdana tahun lalu. Ketua Panitia BWF 2025 Nesya menegaskan bahwa sektor pernikahan dinilai memiliki ekosistem ekonomi yang luas. Pasalnya, banyak pelaku usaha yang nantinya terlibat hingga mendorong perekonomian daerah. Kita percaya industri kreatif, terutama bidang pernikahan dan event, menyimpan potensi luar biasa untuk menggerakkan ekonomi daerah. Melalui festival ini kita ingin menunjukkan bahwa Blora mampu menjadi pusat kreativitas, inovasi, sekaligus destinasi menarik untuk wedding tourism, pungkasnya. Blora Wedding Festival 2025 akan berlangsung selama 3 hari 22-24 Agustus 2025, menghadirkan beragam rangkaian kegiatan yang dirancang untuk menghibur sekaligus memberikan edukasi. Beberapa agenda utama yang digelar antara lain Wedding Expo yang diikuti 25 vendor pernikahan, menampilkan layanan mulai dari tata rias, dekorasi, fotografi, busana pengantin, hingga penyedia catering, fashion show menampilkan karya desainer lokal dan regional, memperlihatkan inovasi gaun pengantin, busana adat, dan kreasi kontemporer. Lalu seminar dan talk show menghadirkan narasumber berpengalaman di bidang pernikahan, memberikan tips dan inspirasi bagi calon pengantin maupun pelaku usaha, workshop kreatif seperti tata rias pengantin, pembuatan hantaran hingga fotografi wedding, pagelaran seni budaya yang menampilkan kesenian tradisional Blora menjadi daya tarik tersendiri sekaligus memperkuat identitas lokal. Mengakhiri perjumpaan kita sebuah berita yang melegakan. Api sumur minyak di Gandu akhirnya berhasil dipadamkan. Pemirsa, alhamdulillah berkat kerja keras dan tanpa mengenal lelah dari tim gabungan akhirnya membuahkan hasil. Api yang berkobar di sumur minyak Desa Gandu, Blora, Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 18.35 berhasil dipadamkan.
Teriakan syukur menggema di sekitar sumur. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya api berhasil padam. Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 18.35 WIB. Blora TV yang sejak Sabtu pagi berada di lokasi memantau upaya pemadaman, hingga di hari itu, Sabtu sore, tampak tim gabungan terus upayakan pemadaman api yang masih membara di sumur minyak yang ada di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Blora. Sabtu sore sekitar pukul 16.30 WIB disampaikan anggota tim reaksi cepat TRC BPBD Kabupaten Blora Agung Triyono, kegiatan upaya pemadaman terus dilakukan tim gabungan, yakni selain terus menyemprotkan foam di titik sumur, juga dilakukan pembersihan material yang ada di sekitar sumur. Dan tim terus menskemakan teknik pemadaman api, jelas Agung Triyono. Damkar gabungan dari berbagai elemen, hari ini yang pertama yang kita laksanakan adalah penanggulan, jadi kita dekatkan dengan bibir semburan. Terus yang kedua adalah penarikan material. Alhamdulillah ini tadi kita penarikan material yang ada di pusat semburan, kita sudah tarik, bisa berhasil. Hanya gangguannya atau hambatannya ternyata bornya masih ada di situ, jadi masih nancap ke dalam. Jadi kita tarik, kita jauhkan dari titik api untuk ujung bornya, terus kemudian rencananya nanti akan dilaksanakan pemotongan dan penyambungan pipa ke flushing air asin seperti itu. Dan penyemprotan bom tetap masih kita laksanakan seperti itu. Metode pemadamannya kita pakai nanti flushing, jadi kita injek air asin menuju ke pipa bor, jadi nanti fungsinya adalah mengurangi gas yang keluar dari pipa. Untuk upaya penanganan hari ini dihentikan atau dilanjutkan? Masih saat ini masih kita laksanakan untuk upaya penanganan. Jadi tim masih di lapangan untuk melaksanakan penanganan tentang terkait semburan ini. Untuk kabupaten lain, beberapa dari kabupaten lain masih bertahan. Beberapa dari kabupaten lain juga sudah balik kanan ke wilayah masing-masing. Yang sudah pulang kabupaten mana? Yang sudah pulang dari Rembang dan Grobogan sama Pati. Dan yang bertahan di sini masih adalah Kabupaten Kudus. Dijelaskan ada tim dari kabupaten tetangga yang sempat membantu pemadaman api di hari Jumat sudah pulang, mulai tim dari Rembang, Grobogan, dan Pasti. Untuk tim dari Kudus yang masih bertahan, imbuh Agung Triyono. Sabtu sore itu, tampak beberapa petugas masih terus berjibaku. Tampak wajah-wajah lelah di antara mereka. Hanya menurut Agung Triyono, di balik kelelahan itu, tim akan terus berupaya memadamkan api hingga api padam. Hingga akhirnya Sabtu sekitar pukul 18.36, api berhasil dipadamkan total. Alhamdulillah, semoga kejadian serupa tidak lagi terjadi di Blora. Alhamdulillah ya Allah, kelelahan semua pihak, aparat tim penjina api akhirnya terbayarkan. Api si sumur minyak Gendono benar-benar sudah padam. Pemirsa, alhamdulillah upaya pemadaman api di sumur minyak yang ada di Desa Gandu akhirnya berhasil. Tentu hadapannya kehidupan di Desa Gandu bisa kembali normal. Kita semua tidak tahu bagaimana jika api di sumur minyak di Gandu itu tidak bisa segera dipadamkan. Pasalnya, banyak anggota tim penanganan yang kelelahan, sementara tim yang bekerja di dapur umum siang malam juga mulai kelelahan. Sabtu sore, ketika Blora TV mewawancarai Kepala Dinsos P3A Blora, Luluk Kusuma, dia menjelaskan tim yang bekerja di dapur umum sudah mulai kelelahan. Namun demikian dengan tenaga yang ada, juga dibantu penduduk, dapur umum tetap bisa menyediakan sekitar 800 paket makan untuk warga. Ditanya apakah warga masih bertahan di pengungsian, dijelaskan di hari Sabtu sebagian para pengungsi yang ada di Balai Desa Gandu sudah pulang ke rumah masing-masing. Namun demikian jatah makan tetap kita kasih dan diantar ke rumah mereka. Tandas Luluk. Sekian pemirsa Blora This Week kali ini, alhamdulillah tim gabungan telah berhasil menuntaskan tugasnya memadamkan api sehingga kehidupan warga di Desa Gandu bisa segera normal kembali. Nantikan berita-berita selanjutnya tetap di Blora TV tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.